Bagaimana berpikir. Lalu setelah itu kita ada pembacaannya itu tidak searah tapi kritik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab marah sama dia karena Nabi mengkritik. Seandainya Nabi cuma ngajak, ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, mereka tidak akan marah. Tapi ketika dikritik, kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham? Di situ marah Abu Jahal, di situ mengamuk Abu Lahab. Mereka sudah buat patokan, yang paling tinggi itu Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy itu orang berkulit putih. Di bawah itu baru berkulit hitam Habasyah. Ini jangan diganggu gugat. Tiba-tiba Nabi berkata, la farqa bainal Arabi wal Ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Abu Lahab mau disuruh satu baris dengan Bilal, yang ngamuk Bilal. Malah yang dijamin masuk surga Bilal. Ta'al Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Oh, ngamuk mereka. Masa Bilal masuk surga? Bilal kampungnya Nubia, atas Mesir, bawah Sudan. Antara Mesir dengan Sudan, Nubia, Afrika Utara. Bapak Ibu tahu orang Afrika Utara warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Kok bisa ada yang masuk surga? Enak aja, kata Abu Lahab. Aku yang keturunan Nabi. Abu Lahab itu anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abi Manaf, Abi Manaf anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim. Jangan main-main nasab Abu Lahab. Marah dia, egoisnya bangkit. Kenapa? Kritik. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Tapi tidak sampai dikritik saja. Banyak juga sekarang orang sekedar kritik-kritik, tapi Nabi memberikan solusi, problem solving. Banyak sekarang orang seminar-seminar kritik-kritik, habis itu nggak jelas. Makanya ada yang mengatakan seminar itu kalau sering-sering bisa masuk neraka. Karena semi itu artinya setengah, nar neraka, seminar masuk neraka. Itu nggak ada referensinya. Lalu kemudian waktu sudah habis, saya dikasih waktu 10 menit. Saya cuma mau mancing aja. Kalau jamaah itu bilang diam, ya udahlah, udah saya berhenti. Tapi gitu, janganlah lah, jadi saya teruskan. Saya suka memancing di air keruh. Sebetulnya saya bawa ketawa-ketawa ini supaya menghilangkan grogi itu aja. Kalau dipegang tangan saya dingin. Artinya apa? Kalau kita pergi ke masjid sekarang, jangan sekarang, habis acara ini. Sudah menjadi kelaziman di Indonesia, setiap masjid pasti ada kubah, betul. Bahkan hampir di setiap kepala arsitek itu kalau tidak ada kubah bukan masjid. Coba tunjukkan mana ayat Quran, mana hadis yang mengatakan kubah itu dari Islam. Enggak ada. Coba baca sejarah sirah Nabi SAW. Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Atap Masjid Nabawi itu pelepah korma yang disusun-susun, nggak ada kubahnya. Kapan kubah itu muncul? Ketika Islam sampai di kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Bizanti membuat kota namanya Bizantium. Kemudian datang kaisar yang baru namanya Konstantin. Dia robah namanya Konstantinopel. Ketika Islam sampai ke Bizantium, maka mereka melihat ada satu bangunan yang begitu indah, batu disusun-susun, atasnya besar, bawahnya kecil. Sehingga kalau batu banyak ini disusun, dia tidak jatuh, melengkung. Akhirnya orang Islam melihat, loh ini bagus sekali bangunan melengkung. Gunanya apa? Karena kalau tiangnya melengkung, tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Diambil orang Islam. Makanya pintu masuk Paris itu melengkung. Betul Ustaz? Saya belum sampai. Artinya apa? Bahwa Islam tidak mengharamkan benda asing masuk, bukan ke rumahnya, ke masjid. Bayangkan itu. Tidak ada hadis menyebut Bilal azan di menara. Itu menara nggak ada. Dari mana datang menara? Ketika Islam sampai ke kota bernama Alexandria, 200 kilo dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Di tepi laut itu ada mercusuar. Orang Arab menyebut mercusuar itu tempat api, manara. Manara, tempat api. Lalu ketika orang Islam sampai ke sana, dia lihat, loh menara bagus ini. Apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih lantang.
Tapi sekarang muazin di bawah, mikrofon naik ke atas. Itu pun dipermasalahkan sekarang. Jamaah nanya, Ustadz, ya apa hukumnya muazin? Habis itu imamnya pakai mikrofon itu. Saya bilang, apa masalahnya? Iya Ustadz, tapi mikrofon yang dipakai imam itu kabelnya nyangkut sampai ke atas dan ada tai merpati di atas. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu dibahas dalam fikih. Artinya apa? Islam tidak pernah mengharamkan manarah, Islam tidak pernah melarang kubah. Dari mana datang mihrab? Mihrab itu datang ketika renovasi Masjid Nabawi, diundang seorang arsitek oleh Khalifah, lupa namanya. Dialah yang mengundang itu, lalu kemudian dibuatlah satu lekukan di depan untuk tempat imam. Bagus, efisiensi. Sekarang masjid-masjid pakai itu, karena satu lekukan di depan untuk imam, ruang kiri bisa untuk tempat bertamu, ruang kanan bisa untuk tempat sound system, cuci piring, tempat tidur penjaga masjid dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa Islam tidak melarang, tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah terkait dengan patung, terkait dengan ukiran-ukiran, ketika Islam datang mengharamkan bentuk makhluk bernyawa, maka lukisan-lukisan di masjid cantik, indah, dengan bunga-bunga, dengan ornamen yang bagus sekali, kaligrafi mantap. Berapa banyak kita kalau datang ke masjid yang indah-indah, Islamic Center, cantik-cantik, besar, masuk ke dalam masjid berdecak kagum, semua seperti melihat kucing. Bagusnya Pak Ustadz, indahnya Pak Ustadz, cantiknya Masya Allah, Tabarakallah. Bisa baca? Enggak. Kenapa enggak dibuat terjemahnya di bawah? Dan tidak satu arah. Yang datang dari Kufah, ada namanya khat kufi, ada namanya khat sulus, ada khat diwani, ada diwani jali, ada namanya riq'i. Begitu banyak kreasi. Islam tidak membunuh darah seni. Ketika mata dihiasi, apa kata Allah? Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Ketika alam semesta dihiasi dengan perhiasan yang indah-indah, tapi telinga mau juga yang indah-indah. Karena telinga dengan mata sepasang. Inna sam'a wal basar, mata sudah melihat keindahan, telinga juga perlu keindahan. Maka Islam tidak mengharamkan seni. Muncullah Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, Husaini. Islam tidak mengharamkan itu. Ada salah seorang kawan kami, sahabat kami yang dulu satu angkatan sama-sama ke Mesir 98, juara azan festival Istiqlal. Sampai di Mesir, azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin dalam hati dia nanti pasti dipuji sama orang. Begitu selesai azan, datang pengurusnya. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kebetulan dia masuk ke masjid yang pengurusnya suka membid'ahkan. Salah masuk dia. Saya termasuk orang yang nggak ngerti lagu-lagu ini, termasuk nggak paham. Jadi karena nggak tahu, bertanya. Jadi saya tanya, dia juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur, namanya Ustadz Indra Gunawan, juara 1. Ustadz, ya betul melagukan Quran itu bid'ah haram, saya bilang. Saya nggak ngerti lagu, dihidupkannya di mobilnya suara Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata dia, itu ada lagunya nggak? Ada. Dia sebutkan, imam ini lagunya ini, Imam Mu'ayyqili lagunya ini, Syekh Abdul Rahman Sudes lagunya ini, Sungut Surem lagunya ini. Terus saya tanya, katanya nggak ada lagu. Yang dengar itu nggak ngerti lagu. Maka kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bicara kalau kau tidak punya ilmu. Insya Allah kalau kita amalkan ini, saya yakin dan percaya. Saya selama ini dikatakan orang paling banyak berceramah, paling banyak jamaahnya di GLBK di Bandung, katanya waktu itu 100.000 orang. Dan kedua paling banyak di Kelantan, Malaysia, itu juga katanya 100.000. Tapi hari ini rekor itu pecah, yang paling banyak adalah di UNJ. Kenapa begitu? Karena kalau saya ceramah di depan orang umum 100.000, tapi hari ini saya sudah hitung tadi 50, 100, 150, 200, dan setiap ini akan punya jamaah 1.000 orang. Saya tahu mengapa mereka tepuk tangannya belakangan, mereka sedang thinking.
Dia mikir ujungnya, ini ujungnya memuji atau menjatuhkan. Begitu dia lihat memuji, baru dia tepuk tangan. Berarti kita sudah berhasil mencetak para cendekiawan-cendekiawan. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Makin banyak saya ngomong, makin banyak salah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jangan kemana-mana, saksikan terus sebelum yang satu ini. TV One memang beda.